kedatangan saya pada siang kali ini tidak lain tidak bukan untuk bertanya kepada Bapak bagaimana menurut Bapak pendidikan sepanjang hayat. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan untuk Bapak dan dimohon untuk memberikan ilmunya kepada mahasiswa atau warga-warga Indonesia untuk kedepannya. Sebelum saya mulai, dimohonkan untuk Bapak memperkenalkan dirinya. Oh ya baik, terima kasih. Nama saya Paslan. Usia saya 48 tahun. Keseharian saya sebagai seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dogal. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting bagi setiap individu, utamanya bagi anak-anak didik, bagi anak-anak yang berada di usia dini, usia sekolah, karena pendidikan itu nantinya akan menjadi bekal buat dia ke depannya sampai ke hari tuanya, seperti pendidikan pembinaan karakter, dalam hal ini mengaji, belajar tuntunan sholat lima waktu, atau sholat sunat lainnya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak, langsung ke pertanyaan kedua. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain? Serta apa motivasinya? Pernah, kala itu saya masih merangkap, dipercaya sebagai salah seorang panitia pengawas pemilu dari Panwaslu Kabupaten Donggala, dan kami pernah mengikuti pelatihan itu berupa bintek, dan dengan ilmu itu saya bisa mendapatkan pendidikan dalam hal bagaimana seorang pengawas itu bekerja, mengawas, kemudian memetakan basis-basis yang telah ditentukan oleh penyelenggara daripada pemilu itu sendiri, seperti itu. Nah, baik Bapak. Langsung ke pertanyaan ketiga. Bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Kalau untuk pendidikan non formal, dia bisa memberikan manfaat buat saya di kehidupan saya sehari-hari, dalam hal saya bisa memberikan sumbangsih ilmu yang saya miliki kepada masyarakat, kepada khalayak, dan kepada seluruh handai taulan yang berada di lingkungan keluarga saya. Menyangkut pendidikan informal, saya bisa bekerja lebih giat lagi dengan ilmu yang saya miliki, dengan pengalaman yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti pendidikan pelatihan di luar daripada pendidikan formal saya. Dengan pengalaman itu saya bisa mengimplementasikan yang saya dapatkan, sehingga saya dapat bekerja lebih giat, lebih disiplin, dan lebih memahami tentang tugas-tugas atau tugas pokok dari saya sendiri, seperti itu. Oke, baik Bapak. Ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu mudah saja, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti pendidikan keagamaan, dalam hal ini pembinaan karakter bagi anak-anak yang berada di usia dini. Itu harus kita laksanakan, karena jika tidak dilaksanakan, saya yakin
filter untuk mereka, nantinya akan tidak ada. Bagaimana nantinya mereka bisa memilih yang baik dan yang buruk jika mereka tidak memiliki pengetahuan dalam hal ilmu agama? Karena pengetahuan ilmu agama itu dalam hal misalnya masuk kategori pendidikan sepanjang hayat itu sangat perlu. Karena di situ anak-anak akan dididik sedini mungkin, sebisa mungkin, supaya mereka bisa memiliki ilmu-ilmu tentang akhlak, akhlak yang baik, kemudian tentang tata krama, tentang etika dan lain sebagainya. Seperti itu. Ke pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangan itu seperti halnya anak-anak sekarang ya, di era globalisasi, di era modernisasi saat ini. Anak-anak kan lebih cenderung dengan yang namanya media sosial. Nah, ketika mereka diajak untuk belajar, dalam hal ini belajar ilmu agama, mereka terkadang mengabaikan hal itu karena mereka lagi asyik dengan permainan itu, dengan HP-nya, dengan kebiasaannya seperti itu. Itu saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasi tantangan tersebut biasanya kami lakukan, kami buat semacam schedule, semacam jadwal yang terarah, yang lebih dipahami oleh anak-anak itu sendiri. Nah, salah satunya seperti itu, sehingga mereka bisa melihat, oh seperti ini, oh hari ini saya ada jadwal mengaji, oh jam sekian saya ada jadwal untuk kultum dan lain sebagainya, oh hari ini saya ada tugas di rumah, dalam rumah, kan dalam rumah juga harus dibuatkan jadwal seperti itu. Mereka harus ya membersihkan rumah, belajar membersihkan rumah, belajar melaksanakan tugas-tugas yang lain yang ada hubungannya dengan kegiatan di lingkungan rumah itu sendiri. Ke pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya pribadi, semoga dalam hal ini pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, bisa memberikan dorongan, bisa memberikan bantuan dalam hal ini penambahan misalnya guru, baik itu guru mengaji ataupun tenaga-tenaga lainnya, untuk ditempatkan ke desa-desa. Karena di desa itu kami kadang-kadang ada guru mengaji, terkadang mereka juga tidak begitu fokus dikarenakan mereka harus melaksanakan pekerjaan mereka yang lain. Jadi salah satunya itu dalam hal pemberian insentif. Nah, karena dengan adanya pemberian insentif yang sedikit memadai, dalam hal ini bisa untuk menambahkan misalnya kebutuhan mereka, saya yakin apa yang dicita-citakan oleh masyarakat, apa yang kami cita-citakan sebagai orang tua untuk kelangsungan daripada pembinaan pendidikan akhir hayat sampai akhir hayat itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu. Baik Bapak, ke pertanyaan selanjutnya, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam mengerjakan pendidikan sepanjang hayat? Pesan saya sebagai orang tua, belajarlah dengan giat, itu saja. Kemudian jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa minder kepada orang lain, karena dengan adanya perasaan minder tadi, apa yang nantinya kamu inginkan, apa nantinya yang kamu cita-citakan, saya yakin tidak akan pernah terpenuhi dikarenakan karena adanya perasaan seperti itu. Kemudian
satu hal yang paling prinsip sekali. Saya mohon kepada kamu sebagai mahasiswa, karena nantinya kamu itu akan terjun di masyarakat, bukan hanya di kampus saja. Suatu hari nanti akan selesai dari kampus, kemudian berbaur dengan masyarakat. Jadi dari awal saya inginkan, tolong tata krama, berbicara, etika dalam bergaul dengan masyarakat, supaya lebih ditingkatkan lagi. Karena dengan etika itu, saya yakin masyarakat akan mengingat kita. Oh, si A itu bagus sekali, dia punya tata krama, bagus sekali etikanya. Jadi itu harapan saya, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan ke depannya, saya nantinya akan membangun, meningkatkan pendidikan sampai akhir hayat di kampung itu. Saya yakin masyarakat akan menerima kamu, karena mereka tahu, oh dia itu bagus, etikanya bagus, cara bergaulnya bagus, tata kramanya bagus, ya seperti itu saja. Baik, terima kasih kepada Bapak Paslan yang telah memberikan ilmunya pada sesi wawancara ini. Kalau begitu saya akan tutup. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulannya, pendidikan sepanjang hayat adalah proses belajar yang berlangsung seumur hidup, tidak terbatas pada sekolah saja. Contohnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar tata cara sholat dan mengaji, yang membantu kita memperdalam keimanan dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Hal-hal sederhana seperti membersihkan rumah juga termasuk pendidikan sepanjang hayat, karena mengajarkan tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian. Namun, kita juga harus mewaspadai penghambatnya, seperti kecanduan handphone yang bisa mengurangi semangat belajar dan beribadah. Selain itu, penting bagi kita untuk selalu mengerjakan amanah, karena amanah adalah bentuk pembelajaran tentang kejujuran dan tanggung jawab yang harus dijaga sepanjang hidup. Jadi, pendidikan sepanjang hayat bukan sekedar belajar ilmu, tetapi juga belajar menjadi manusia yang lebih baik setiap hari.